Assalamualaikum. Ayo datang ke sini, neduh bareng, neduhin jiwa kamu yang sedang gundah, neduhin pikiran kamu supaya lebih bahagia. Ini program baru kita di Aris Official, program Mae Makan Enak. Sambil kita bercerita dan juga berbagi hikmah dalam perjalanan hidup. Ini makanan orang kebanyakan, sejuta umat, mie goreng. Baca doa dulu ya. Bismillah. Amin. Minum dulu. Ayo kita makan bareng. Siapin makanan yang ada di dapur. Apa ada yang punya? Kalau punya mie goreng juga boleh tuh. Masak dulu ya. Di pause videonya, masak dulu baru nanti nonton lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Pas banget. Ini kita mau bahas tentang mistis. Sambil makan, kita juga bahas tentang fenomena gaib. Makan dulu ya. Bismillah. Saya suka dikasih jamur enoki. Alhamdulillah. Orang berpikir, ya banyak yang datang sharing ke kita. Jangan-jangan bisnisnya nggak lancar karena ada yang nakal, ada yang jahat. Ngirim serangan goib supaya bisnisnya nggak laku, supaya warungnya sepi, dagangannya sepi, atau proyeknya gagal terus. Bahkan merasa warungnya, tokonya seperti ditutupi. Jadi orang seperti tidak melihat kalau tokonya sedang buka. Ada juga yang merasa jodohnya yang ditutupi. Kenapa ya? Aku sudah lama, sudah bertahun-tahun, sudah usianya mencari jodoh, menemukan jodoh dan menikah, tapi kok belum menikah juga. Bahkan terlampau sudah banyak berumur. Jangan-jangan ditutupi seseorang yang gak suka nih, sehingga jodohnya ketutup. Di masyarakat kita sering ya seperti itu. Yang datang ke kami juga banyak curhat seperti itu. Dan penyakit ya, paling sering penyakit. Sakit kepala, dada yang sebelah kiri sakit. Bahkan sakit itu timbul hanya di waktu-waktu tertentu, menjelang maghrib atau hanya hari Kamis malam saja. Sehingga menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan ada yang ngirim serangan gaib supaya saya jadi sakit. Karena sakitnya sudah bertahun-tahun dialami. Udah ke dokter juga nggak ada perkembangan. Kata dokter sehat-sehat aja. Wah, ini tambah curiga kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita memang jangan gampang mengaitkan kepada hal yang gaib. Dikit-dikit gaib, dikit-dikit gaib. Jangan terlalu gampang lempar ke sana. Sebelum kita mengevaluasi diri, sebelum kita muhasabah diri kita dulu. Sebelum kita pakai akal pikiran kita yang benar-benar jernih dulu. Gaib, ya, setan, jin itu memang musuhnya nyata bagi dirimu. Dia menggoda, membisikkan ke dalam dadamu. Memang musuhnya nyata dan memang harus kita waspadai. Dan kita yakini adanya mereka di sekitar kita, hidup berdampingan bersama kita. Gangguan-gangguannya pun ada. Tinggal hal-hal yang semacam itu ya perlu kita waspadai juga. Tapi ketika kita sakit badan, berarti yang pertama kali yang kita lakukan apa? Baca bismillah, doakan tubuh kita supaya sehat. Baca sholawat tibil qulub, sholawat penyembuh. Bacakan ke air, tiupkan ke air, minumkan kepada kita, diusapkan ke badan kita. Banyak berdoa pada Allah. Lalu kita perbaiki pola hidup kita, pola makan, olahraga. Ke dokter juga. Kita cek. Jangan ketika dapat penyakit di badan langsung, wah ini ada yang ngirim ini. Langsung pikiran kita negatif, overthinking, negatif thinking, kita nyalakan orang, suuzon sama orang. Itu yang bahaya. Jangan sampai suuzon sama orang, berpikiran bahwa orang lain itu jahat dan dia yang ngirim gaib ke kita untuk nyerang kita jadi sakit.
Jangan seuzon seperti itu yang bahaya ya. Prasangka di hati itu yang malah jadi penyakit yang lebih berat. Jadi hilangkan prasangka itu, kita lebih muhasabah diri kita. Oh mungkin pola hidup kita, pola makan kita itu dulu diperbaiki. Kita bikin air putih, kita bacakan doa Al-Fatihah dulu, itu dulu. Kalau bisnis kita, warung kita belum lancar, ya berarti kita bersihkan dulu warungnya, kita dekor, kita cat lebih menarik lagi, lebih ramah juga dalam melayani, lebih senyum lagi, lebih ke evaluasi diri kepada hal yang seperti itu dulu. Jangan langsung uzon, wah ini bakal dikirim jin. Walaupun memang hal yang semacam itu memang ada di sekitar kita. Tapi kalau hal-hal evaluasi diri sudah kita penuhi, sudah kita lakukan, barulah ketika kita merasa tidak nyaman, serangan-serangan sudah mulai terasakan nyata, satu-satunya cara untuk melawan yang namanya goib yang jahat kepada kita adalah ruqyah syariah. Ruqyah yang memang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Cuman ruqyah aja, nggak ada amalan-amalan lain. Ruqyah itu didoakan. Kita mendoakan diri kita dengan ayat-ayat Allah, dengan doa-doa dari Nabi Muhammad SAW, dengan zikir-zikir, supaya apa yang menjadi kegelisahan kita masalah gaib itu bisa hilang, bisa sembuh. Sholawat itu adalah zikir yang mampu membentengi diri kita dari gangguan gaib manapun, mampu menolak bala. Maka perbanyaklah sholawat. Sebenarnya bagi teman-teman yang terbiasa punya zikir, punya pegangan zikir, maka secara spiritual dia terlindungi. Yang punya pegangan amalan sholawat, secara spiritual dia terlindungi dari gangguan manusia maupun gangguan makhluk daripada jin tersebut. Apa sih yang menjadi keluhan kita tentang masalah mistis? Ya memang, saya makan lagi ya. Bismillah. Mie goreng itu memang gak pernah salah. Tapi ini bukan mie goreng yang mereknya biasa dimakan itu, yang terkenal di warkop itu bukan. Ini mie goreng lokal buatan dari Sidoarjo. Kalau teman-teman sudah ngecek, sudah muhasabah diri, sudah evaluasi diri, tidak ada masalah. Misalkan ya tadi masalah serangan di badan, rasa sakit di badan, ternyata kita cek ke dokter juga tidak ada masalah. Pola makan kita juga baik. Kita sudah baca doa, kita sudah baca Al-Fatihah di air lalu kita minumkan pada tubuh kita untuk netralisir. Tapi kok rasanya semakin menjadi, penyakitnya kok tetap terus-terusan, atau pada saat dibawa ke dokter, diagnosa dokter A beda dengan dokter yang B, dibawa lagi ke dokter yang lain, diagnosanya beda. Jadi penyakitnya kayak pindah-pindah gitu, tadinya jantung, terus kok paru, kok lambung, kok ginjal, pindah-pindah misalkan. Ada hal yang aneh di situ. Baik. Kita berbicara setelah ikhtiar kita, secara evaluasi diri, secara muhasabah diri sudah kita lakukan loh ya. Bukan mengedepankan suuzon, ini jangan-jangan orang dikirim saya, jangan kedepankan suuzon itu, jangan, dihindari, dibuang. Kita harus evaluasi diri dulu yang paling utama, muhasabah diri dulu yang paling utama. Saya di pola makan, pola hidup kita ya, itu dulu yang utama. Lalu kita bacakan doa di setiap makan kita, baca doa di setiap air minum kita. Nah, kalau ternyata memang keluhannya semakin menjadi semakin aneh, memang nyata, kita rasakan, barulah kita lakukan tindakan ruqyah untuk diri kita. Apapun itu masalahnya, masalah penyakit di badan, masalah jodoh, masalah bisnis,
Jangan sangka di era modern gini yang kayak gitu-gitu udah gak ada. Masih banyak di sekitar kita. Kalau kita punya penyakit goib di badan atau punya keluhan goib masalah bisnis, jangan salah orang. Jangan malah cari ustadz tapi sebenarnya dia dukun. Apalagi benar-benar datang kepada orang yang katanya pintar. Orang pintar ya. Udah kita kena dosa. Dosanya dosa syirik lagi. Udah kita lagi diserang orang, badan sakit, punya keluhan, datang ke sana sakitnya 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Saya banyak temu itu orang yang sharing kepada kita, tapi sudah terlambat ya, istilahnya sudah terlambat. Salah satu kisah yang kita bagikan di program Mak Makan Enak ini. Jadi dia punya suami, jadi seseorang yang punya suami, ya itu dia merasa suaminya ada serangan goib begitu. Lalu dia datang kepada orang yang katanya bisa ngobatin, tapi ternyata ya sadar nggak sadar, tapi sebenarnya harusnya sadar ya, karena metodenya kan tidak sesuai dengan Islam. Ada hal-hal yang aneh-aneh yang harus dia lakukan. Sembuh enggak, tapi masih aja pengen cari lagi orang pintar lainnya. Dan biasanya kalau orang lagi kalut, lagi punya masalah, ini suaminya lagi sakit keras, yang parahnya lagi omongan dokter tuh udah nggak mau didengar. Ke rumah sakit tuh sudah kayak nggak perlu rumah sakit, nggak mampu rumah sakit menangani. Sebenarnya ikhtiar rumah sakit itu juga tetap harus dilaksanakan. Ya, akhirnya dia dapat omongan dari orang lain, dapat saran, rekomendasi, ini lo hebat, lo bisa ngobatin. Datang dia ke sana, dia nggak sembuh juga. Akhirnya apa? Duit habis, hartanya habis, mobil kejual, nggak ada aset apapun, dan meninggal. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal, duitnya habis. Gara-gara berobat ke orang pinter yang biayanya juga nggak murah, nggak lebih murah daripada rumah sakit juga biayanya mereka itu. Habis